Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 294, Masalah Tak Terduga. Astaga, plus. Duduk di tepi danau, Jian Wushuang mengangkat tongkat pancing dan menarik seekor ikan mas besar keluar dari air. Ia mengambil ikan itu dari kail dan menaruhnya di keranjangnya. Dua orang yang berdiri di belakangnya adalah Tai San dan Mo Ying. Mereka telah berhubungan baik dengan Jian Wushuang sejak ia berada di tim ke-9, dan mereka telah berada di sisinya sejak Jian Wushuang menjadi pelindung pertama Sekte Tanpa Hati. Pelindung, kamu mendapat hasil yang banyak hari ini, kata Tai San sambil tersenyum. Tidak buruk. Jian Wushuang mengangguk. Sambil menatap langit, dia melanjutkan, sudah larut malam. Ayo kembali. Dia berdiri, membawa tongkat itu di bahunya, lalu menuju ke kota Tanpa Hati bersama Tai San dan Mo Ying. Sebelum mereka melangkah jauh, Jian Wushuang tiba-tiba menatap ke udara, di mana sebuah sosok sedang berlari cepat ke depan. Dari penampilannya, itu adalah seorang gadis muda yang kurus. Oh, tidak. Mereka mengejarku, tetapi masih butuh waktu sebelum kakak datang. Apa yang harus kulakukan? Sosok kecil itu berlari secepat yang ia bisa, seolah-olah ia tengah melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Tepat saat itu ia melihat Jian Wushuang dan yang lainnya di bawah. Matanya berbinar saat dia menukik ke arah mereka. Kalian bertiga di sana, tolong. Tolong. Teriak sosok kecil yang menangis sambil terbang. Berhenti di sana. Tai San dan Mo Ying melangkah di depan Jian Wushuang dan menghentikan gadis itu. Pengemis kecil, minggirlah dari jalan kami. Teriak Tai San dengan dingin. Jian Wushuang mengamati gadis itu. Tidaklah berlebihan jika menyebut gadis itu pengemis. Pakaiannya compang camping, rambutnya berserakan, dan berlumpur di mana-mana. Gadis berusia 15 atau 16 tahun ini tampak seperti pengemis. Tetapi Jian Wushuang, Tai San, dan Mo Ying semuanya paham bahwa di dinasti Tang, negara kematian, bahkan seorang pengemis pun bisa menjadi ahli yang kuat. Terlebih lagi, gadis kotor ini mendatangi mereka saat Void Walking, yang berarti dia bukan ahli biasa. Tolong, ada beberapa orang yang mengejarku. Tolong tahan mereka sebentar. Ini, aku mendapatkan cincin interspatial ini dari seorang ahli Half Saint, dan aku akan memberikannya kepadamu asalkan kamu membantuku, gadis kecil itu memohon. Sambil mengangkat alisnya, Jian Wushuang tanpa sadar menatap cincin interspasial, dan melalui kesadarannya, dia melihat banyak harta dan cairan spiritual kristal ungu di dalamnya. Itu benar, kata Jian Wushuang dengan ekspresi aneh. Ada sejumlah besar harta karun dan cairan spiritual kristal ungu di dalam cincin itu, sebanding dengan semua harta benda yang biasanya dimiliki oleh seorang ahli setengah santo. Yang membingungkan Jian Wushuang adalah bagaimana gadis kecil ini bisa mendapatkan cincin itu dari seorang ahli setengah biksu. Jian Wushuang tidak menanggapi permintaan gadis itu. Dia menatap ke langit yang jauh, di mana belasan orang sedang berlari ke arah mereka. Mereka datang. Gadis itu tampak ketakutan. Dengan cepat, orang-orang itu tiba di udara di atas mereka, dengan seorang tetua berpakaian hitam sebagai pemimpin mereka. Seorang setengah suci. Ekspresi Jian Wushuang sedikit berubah ketika dia melihat sesepuh itu. Dipimpin oleh seorang setengah biksu, bahkan setiap pria dalam kelompok itu berada di puncak alam kekosongan yang sangat jarang melihat formasi pertempuran seperti itu di prefektur Skywave. Penatua berpakaian hitam itu menunduk dan pandangan matanya segera tertuju pada gadis kecil itu. Nak, serahkan gadis itu kepada kami, teriak sang tetua. Jian Wushuang meliriknya dan berkata, dia ada di sana, tangkap dia jika kau mau. Kita tidak punya urusan di sini. Oh, tetua itu mengangkat alisnya. Ayo pergi, kata Jian Wushuang kepada Tai San dan Mo Ying, sambil mulai berjalan kembali, bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah gadis kecil maupun yang lebih tua. Tai San dan Mo Ying mengikutinya. Kau, gadis itu menjadi cemas, namun tiba-tiba ia mendapat ide dan berteriak, hei, bagaimana bisa kau meninggalkanku begitu saja setelah aku memberimu harta karun itu? Wajah Jian Wushuang menjadi gelap. Benar saja, setelah mendengar perkataan gadis itu, si tetua menukik ke bawah dan menghalangi jalan Jian Wushuang. Wah, dia memberikannya padamu. Tanya si tetua dengan dingin. Tidak, jawab Jian Wushuang. Pembohong. Kau berjanji akan menghentikan mereka jika aku memberikan harta karun itu padamu, dan aku melakukannya. Tapi sekarang, melihat mereka kuat, kau jadi takut. Gadis itu berpura-pura marah. Nak, serahkan. Teriak si tetua. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Dia tidak memberiku apapun. Rasa dingin melintas di mata Jian Wushuang. Bukankah begitu? Sang tetua mencibir. Baiklah, kalian bertiga, berikan cincin interspatial kalian dan biarkan aku memeriksanya. Aku akan membiarkan kalian pergi jika cincin itu tidak ada di dalamnya. Periksa cincin interspatialku. Jian Wushuang memberinya senyuman yang dingin seperti pisau.
Aku khawatir kamu tidak dalam posisi untuk melakukan itu. Kamu sedang mencari kematian. Sambil berteriak, tetua itu mulai bergerak dan melintasi jarak di antara mereka dalam sekejap. Suara ledakan terdengar saat ruang di depan Jian Wushuang hancur, dan telapak tangan yang berisi kekuatan dahsyat diarahkan ke kepala Jian Wushuang. Jian Wushuang terprovokasi. Pergi sana. Tanpa repot-repot menggunakan pedangnya, Jian Wushuang mengepalkan tangannya. Kekuatan mengerikan terkumpul di dalamnya, lalu melemparkannya ke arah tetua itu. Pukulan ini, yang mengandung kekuatan World Origin, menyebabkan seluruh area bergetar. Ledakan. Sang tetua terpental oleh kekuatan itu dan terpaksa mundur beberapa ratus meter sebelum ia mendapatkan kembali keseimbangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu terkejut. Dia hanya berada di alam void yang mendalam, ketika tetua itu berpikir, sebuah nama muncul di benaknya. Di alam void yang mendalam, pedang panjang di punggungnya, masih cukup muda, kau seorang pendekar pedang. Tetua itu memanggil. Meskipun Jian Wushuang hanya berada di alam void yang mendalam, ia menduduki peringkat ke-86 dalam daftar bulan darah, yang membuatnya agak terkenal. Begitu tetua itu mengetahui kekuatan Jian Wushuang, ia langsung mengenalinya. Sekarang setelah kau tahu dengan siapa kau bertarung, mengapa kau tidak pergi saja bersama anak buahmu sekarang juga? Teriak Mo Ying. Pendekar pedang. Dengan wajah muram, tetua itu menoleh ke arah Jian Wushuang dan berkata, aku tahu kau telah meraih ketenaran di prefektur Skywave, tapi aku tidak tahu kau punya nyali untuk ikut campur dalam urusan tuan istana. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya.